Selamat malam untuk Pak Aris sebagai dosen pembimbing untuk mata kuliah algo optimasi ini. Saya Andrianto Tumanggor dengan NIM 9931460. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah proyek akhir dari mata kuliah algo optimasi. Perlu diketahui ada beberapa pertanyaan atau penyelesaian yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama itu kita harus bisa menjelaskan tentang algoritma global dan algoritma genetika di dalam program ini. Dan kedua, itu bisa menjelaskan algoritma secara rinci. Yang dijelaskan itu meliputi bagaimana memproduksi populasi awal, bagaimana menghitung fitness, dan memilih kromosom untuk crossover, dan bagaimana melakukan crossover. Setelah itu, untuk poin yang ketiga ini, bisa melakukan percobaan running program dengan beberapa parameter-parameter yang harus diselesaikan. Untuk parameter-parameter yang dimaksud ini adalah berupa percobaan-percobaan. Untuk garis besarnya ada 2 percobaan yang harus dilakukan. Dan untuk subpercobaannya ada sebanyak, untuk percobaan 1 ada subprogram sebanyak 6 kali. Dan untuk percobaan kedua itu subpercobaannya ada sebanyak 1 kali. Dan untuk jumlah populasi atau inputannya itu berbeda-beda. Misalnya itu untuk percobaan ke-1 itu inputannya ada 5, inputannya berupa nilai 5. Dan percobaan kedua itu inputannya 10. Dan jumlah iterasinya itu berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Pertama-tama, kita membutuhkan sebuah library untuk mendukung sebuah program ini. Nantinya yang kita butuhkan itu pandas, NumPy, dan random untuk mendapatkan nilai acak. Setelah itu, kita membaca sebuah data Excel yang sebelumnya sudah kita buat pada praktikum yang sudah lewat. Nah, setelah itu kita membaca data, itu berupa data guru, data sekolah, dan jarak. Setelah itu perlu kita ketahui, kita harus mengetahui apa sih yang ada di data jarak ini. Yang ada data jarak ini seperti yang tertampil ini. Setelah itu, kita akan mencetak sebuah kromosom. Seperti yang pertanyaan di sini adalah bagaimana memilih kromosom untuk crossover. Pertama-tama kita harus mencetak sebuah kromosom terlebih dahulu. Untuk fungsinya kita bisa lihat di sini. Untuk fungsi yang ini sama saja. Pertama kita membutuhkan data dari ID guru. Yaitu kita butuhkan variabel ID guru. Yaitu variabelnya ID guru. Kita masukkan ke dalam sebuah daftar. Kita inisiasikan datanya sebanyak 636 buah. Setelah itu kita membutuhkan perulangan. Perulangannya sebanyak data ID guru. Nah, setelah itu kita membutuhkan 6 untuk mengambil nilai random dari ID guru ini. Setelah itu kita masukkan variabel guru tadi ke dalam sebuah, kita masukkan variabel 6 itu ke dalam variabel guru bertipe array. Setelah itu kita membutuhkan jar dengan datanya sebanyak 636. Kita membutuhkan variabel ini untuk menghitung, untuk menginisiasikannya di sini nantinya. Setelah itu kita membutuhkan sebuah variabel x sama dengan 0 ini, kita membutuhkan inisiasikannya di ID sekolah nantinya. Nah, setelah itu kita tidak dapat datanya, tinggal kita mengusung variabel baru yang berupa kromosom. Jangan lupa kita membuat tipe datanya array 2 dimensi, itu guru dan jar. Jar di sini adalah ini. Nah, setelah kita dapat, kita temp, kita masukkan ke dalam jar, kita return kromosomnya, kita mengembalikan nilainya ke dalam sebuah variabel kromosom. Setelah itu, untuk ID guru ini sendiri sama aja logikanya di sini. Hanya bedanya ini kita pisah, tidak ada perulangan function. Setelah itu
kita perlu mengetahui, kita perlu ngecek berapa sih panjang dari variabel guru ini. Nah, di sini sudah terinisialisasikan sebanyak 636. Setelah itu kita mengcreate kromosom. Setiap kromosom itu akan membuat sebuah kromosom baru nantinya. Di sini kita membutuhkan kromosom 1 sampai dengan kromosom 10. Setelah itu, untuk mengelompokkan variabel kromosom-kromosom ini, kita membutuhkan sebuah namanya data frame. Data frame ini gunanya untuk mengelompokkan variabel-variabel yang berceceran. Misalnya variabel-variabel ini memiliki nilai yang berbeda. Jadi kita kelompokkan ke dalam data frame ini. Nah, kita kelompokkan di sini. Itu berupa array. Jadi kita sangat membutuhkan tipe data array. Setelah itu kita gabungkan, kita masukkan ke dalam nilai variabel result. Nah, setelah itu kita dapat, kita tinggal memanggil datanya, kita ngetes datanya di sini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, untuk nilai kecocokannya bisa kita lihat di sini. 1,5 dikali dengan nilai maksimum. Maksimum ini di sini, maksimum untuk nilai jarak total. Setelah itu dengan tipe data array. Setelah itu kita masukkan tem tadi ke dalam fit. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam sebuah percobaan. Oke, kita langsung saja masuk ke sebuah percobaan. Nah, di sini untuk subprogramnya kita hanya ngambil garis besarnya untuk percobaannya kita ngambil percobaan saat itu menginputkan datanya 5. Kita menginputkan datanya 5. Oke, kita bisa melihat progress bar di sini. Progress bar yang warna pink ini, kita jambu. Oke, di sini sudah sukses, teman-teman. Nah, setelah kita menginputkan datanya sebanyak 5, maka kita perlu mengetahui kita di sini membutuhkan sebuah hitung jarak. Hitung jarak ini tujuannya untuk menghitung jarak sebuah populasi. Nah, makanya kita buat parameternya populasi. Setelah itu, untuk variabel jarak total di sini bertipe array. Tipe datanya array. Setelah itu kita membutuhkan sebuah berulangan. Berulangan ini sebanyak 10. Sebanyak 10, maka jarak totalnya untuk variabel temp kita masukkan ke dalam sebuah variabel baru yang bernama jarak total. Setelah kita kembalikan nilainya, return jarak total, setelah itu kita menghitung nilai fitness-nya. Langsung saja kita lihat berapa sih nilai maksimum dari jarak. Setelah kita menginputkan percobaan pertama itu sebanyak 5 data. Nah, untuk nilai maksimum jaraknya sendiri itu sebanyak data ini. Setelah untuk nilai minimumnya, kita dapat sekitar 12 ribuan. Ini juga 12.533. Setelah itu kita dapatkan jarak maksimum dan jarak minimum. Setelah itu kita menghitung tingkat kecocokannya. Tingkat kecocokannya untuk variabel maksimum. Di sini kita hanya membutuhkan variabel maksimum. Setelah itu kita juga melihat probabilitasnya. Untuk probabilitasnya sendiri kita dapatkan fungsi seperti ini. Probabilitasnya ini dihitung dari tingkat kecocokannya. Tingkat kecocokannya. Setelah itu tingkat kecocokan tersebut akan
dibagi dengan total. Total di sini adalah jumlah dari fitness tersebut. Jumlah dari fitness tersebut. Setelah itu kita buat sebuah parabel namanya probabilitas selection. Maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Setelah itu untuk rule and well-nya, sebelumnya rule and well itu adalah sebuah metode seleksi yang memilih memilih orang tua berdasarkan nilai kecocokan atau nilai fitnessnya. Setelah itu kromosom yang lebih baik akan memiliki presentasi dipilih yang lebih besar. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah fungsi seperti ini, yaitu rentangnya dari 1 sampai 9. Jika rentang indeksnya itu 0 sampai 8. Berarti ada 9 rentang yang harus kita inputkan, yang harus kita hitung. Setelah itu kita membuat sebuah fungsi untuk mengembalikan nilai kromosom terpilih. Setelah itu kromosom terpilih tersebut kita akan membuat sebuah data, tipe data, array. Setelah itu untuk percabangannya kita butuhkan kromosom terpilih atau kromosom terpilih dengan array indeks 0 sama dengan kromosom terpilih array indeks I. Setelah itu kromosom terpilih tersebut kita hapus, kita clear. Nah, setelah itu kita ambil range-nya 2. Setelah kita ambil, kita inisiasikan variabel temp ke dalam function ini, rule and well. Setelah itu kromosom terpilih variabel kromosom terpilih akan memuat nilai dari temp ini. Nah, setelah itu kita return kromosom terpilihnya. Nah, untuk indeks kromosomnya ada 0,6. Nah, kita masukkan ke sebuah antrian. Antrian untuk menambah data. Setelah itu kita langsung saja untuk variabel yang sudah terbentuk. Untuk parent pertama itu indeks kromosomnya itu dimulai dari 0, 0. Dan untuk parent 2 itu indeks kromosomnya dimulai dengan 1, 0. Setelah itu kita membutuhkan sebuah fungsi. Nah, fungsi crossover ini adalah fungsi di mana parent 1 dan parent 2 akan dikawin silangkan. Akan dihitung di dalam sebuah program ini. Tapi di sini kita membutuhkan sebuah data. Data itu adalah data random. Nah, setelah itu kita dapat fungsi ini, data randomnya, maka parent satunya kita inisialisasikan jadi run 6. Begitu di parent 2 kita inisialisasikan juga. Terus kita masukkan parent 1 ke dalam antrian 1. Dan begitu juga dengan parent 2, antrian 2. Setelah itu masukkan ini, while jika panjang parent 1 kurang dari 636, maka panjang dari parent atau panjang dari parent 2 kurang dari 636, kita akan masuk ke sebuah percabangan antrian pertama. Maka yang akan di-pop adalah antrian pertama. Setelah itu untuk jika tidak, maka parent kedua akan dilewatkan. Jika tidak, parent kedua akan di-append, akan dimasukkan ke variabel parent 2 lagi. Setelah itu begitu juga dengan antrian kedua, sama saja. Nah, setelah itu kita mengambilkan nilai dari parent 1 dan parent 2. Setelah itu untuk crossover tersebut kita butuhkan parameter parent 1 dan parent 2. Nah, kita butuhkan variabel hasil. Setelah itu kita dapat variabel hasil bertipe array itu 2,636. Ini rentangnya antara 2 sampai 636. Oke, lanjut untuk tingkat kecocokan akhir. Untuk tingkat kecocokan akhir, kita membuat sebuah perulangan. Perulangan ini tujuannya untuk menghitung fitness pertama dengan fitness kedua, sorry.
bukan, fitness untuk menghitung jarak satu dan maksimum pertama yang kita dapat dari sini. Oke, setelah itu dengan range 10, maka kita mendapatkan fin akhir atau kecocokan akhir. Nah, setelah itu kita coba run ulang program, kita masuk ke subprogram yang ke bukan subprogram. Percobaan kedua. Oke. Nah, untuk percobaan kedua ini kita memasukkan data, kita masukkan kromosom dalam satu populasi itu sebanyak 10. Kita masukkan, kita enter. Kita tunggu progres barnya berjalan. Oke, di sini udah berhasil untuk jumlah kromosom dalam satu populasi itu 10. Sudah selesai. Maka kita langsung melihat sebuah nilai maksimum dan nilai minimumnya. Di sini udah kita ketahui nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai minimum di sini diambil dari jarak. Jarak di sini adalah jarak yang ini. Jarak untuk hitung fitness. Sebelumnya ada sebuah fungsi untuk mengambil nilai dari jarak ini. Fungsi di sini kita membutuhkan sebuah parameter, yaitu jar dan maksimum. Nah, setelah itu kita temp, maka kita dapat fungsi seperti ini. Langsung saja kita menghitung tingkat kecocokan dari hitung fitness ini. Nah, untuk tingkat kecocokannya di sini. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sebanyak 10 data. Setelah itu, kita menghitung probabilitas atau peluang terpilihnya untuk tingkat kecocokan ini. Setelah itu, kita mendapatkan fungsi ini, kita menghitung sebuah probabilitas, dan variabel total itu adalah menghitung jumlah fitness ini. Nah, setelah itu, probabilitas dengan tipe array, perulangan fitness, atau tingkat kecocokannya, itu kita attempt per total. Artinya, fitness di sini akan dibagi dengan total. Total yang di atas ini adalah jumlah dari fitness ini. Setelah itu, variabel tem itu kita masukkan ke dalam probabilitas. Kita mengembalikan nilai probabilitasnya. Setelah itu kita tinggal memanggil probabilitasnya. Jadi probabilitasnya, peluang terpilihnya ada sebanyak 10. Nah, setelah itu kita membuat sebuah metode yang bernama Boolean pool. Yang kita hitung di sini adalah untuk mengetahui probabilitasnya atau peluang terpilihnya. Nah, sini kita sudah dapat antara rentangnya di sini sebanyak 9. Oke, setelah itu setelah kita buat, kita membuat fungsi untuk mengembalikan kromosom yang terpilih dari semua kemungkinan. Setelah itu kromosom terpilih tersebut kita membuat sebuah tipe data. Tipe datanya array. Nah, setelah itu jika kromosom terpilih atau kromosom terpilih dengan indeks 0 sama dengan kromosom terpilih indeks I, maka kromosom tersebut akan dihapus atau di-clear. Maka perulangan for I dengan rentang 2 akan memanggil sebuah function rule untuk variable temp. Setelah itu masukkan variable temp tersebut ke dalam sebuah kromosom terpilih. Setelah itu return kromosom terpilih tersebut
Maka kita perlu mengetahui indeks kromosomnya. Berapa sih indeks kromosom dari function get kromosom terpilih ini? Nah, di sini indeks kromosomnya ada 2, yaitu 2 dan 4. Setelah kita mengetahui indeks kromosomnya, kita memasukkan data tersebut ke dalam sebuah antrian, menambahkan data tersebut ke dalam antrian. Nah, langsung saja kita masuk ke perkawinan silang. Untuk percobaan satu kromosom itu memiliki satu populasi dengan kromosom 10. Setelah itu kita sudah mendapatkan paren 1, kita sudah membuat parabel paren 1, paren 2. Paren 1 dengan indeks kromosom 00. Paren 2 indeks kromosom dengan 10. Dan di sini kita membutuhkan sebuah fungsi yang namanya crossover. Crossover di sini akan mengawin silangkan antara paren 1 dengan paren 2. Paren 2 tersebut kita inisialisasikan, kita ambil datanya dari random. Setelah itu kita masukkan paren 1 ke dalam antrian pertama dan paren 2 ke dalam antrian kedua. Setelah itu perlu kita mendeklarasikannya ke dalam sebuah percabangan. Antara panjang paren 1 kurang dari 636 data atau panjang paren 2 kurang dari 636 akan masuk ke antrian pertama. Jika akan masuk ke antrian pertama akan di-pop atau dicetak atau bisa dikeluarkan. Nah, setelah itu untuk paren 2-nya if check system-nya paren 2 akan dilewatkan atau di-pass. Jika tidak, paren 2 akan dimasukkan ke dalam variabel baru yaitu paren 2. Setelah itu untuk antrian 2 sama saja fungsinya kita pop untuk antrian keduanya. Lalu jika check if same di sini artinya jika tidak terpenuhi kondisinya maka jika terpenuhi kondisinya paren 1 akan dilewatkan. Nah, paren 1 akan dilewatkan. Kondisi yang dimasuk di sini adalah persamaan antara Q1 ini dan Q2. Q1 Q2 gitu. Nah, setelah itu jika tidak paren 1 akan dimasukkan ke sebuah variabel namanya paren 1. Setelah itu kita mengambil nilai balik antara paren 1 dan paren 2. Setelah itu setelah sudah selesai di crossover, kita masukkan function ini ke dalam variabel baru yang namanya hasil. Setelah itu kita tahu panjang hasilnya 2 dan 636 dan NP array-nya. Untuk data array hasil sendiri itu kita bisa mengetahui di sini. Oke, setelah itu kita perlukan sebuah function yang namanya hitung jarak. Hitung jarak di sini adalah menghitung jarak populasinya. Nah, menghitung jarak populasinya kita membutuhkan sebuah jarak total yang dibentuk array, tipe data array dengan range 2, yaitu variable temp dengan yang dideklarasikan. Jadi jumlah dari tes array I dan array 1. Lalu temp tersebut kita masukkan ke jarak total dan kita return. Kita kembalikan nilainya. Nah, setelah itu kita mengetahui jarak pertama, variabel jarak pertama atau jarak total anak. Jarak total anak di sini kita bisa melihat jaraknya. Kita membuat array 2 dimensi sini teman-teman ya. Jadi ada 12.536 sekian. Dan rentangnya ini bisa kita lihat 12.597. Nah, untuk nilai maksimumnya 1297. Nih, nilai maksimumnya ini sendiri kita bisa mengetahuinya dan minimumnya nih. Jadi jarak di sini adalah rentangnya. Ini adalah rentangnya. Oke, setelah itu kita menghitung tingkat kecocokan atau fitness-nya yang diambil dari jarak pertama dan maksimum pertama. Maka kita mendapatkan fitness-nya rentangnya dari 6.364 sampai dengan 6.296. Oke, setelah itu
kita menghitung fitness akhirnya atau nilai kecocokan terakhir. Nilai kecocokan terakhirnya dari variabel fitness dan fit. Jadi ada dua kali percobaan yang kita buat untuk fitness dan fit. Jadi kita buat sebuah range hanya 10 fitnessnya. Oke, kita dapatkan sebuah function seperti ini. Setelah itu kita tinggal memanggil fit akhirnya atau tingkat kecocokan terakhirnya. Nah, cukup sekian untuk hasil presentasi yang saya lakukan. Semoga Bapak bisa menerima, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian komunikasi atau dalam penjabaran tentang materi yang saya lakukan ini, mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Sekian dan terima kasih.